Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali berkunjung ke Amerika Serikat dan kali ini untuk berpidato di depan Kongres Amerika Serikat. Di tengah kemelut di Gaza dan mundurnya Presiden Joe Biden dari pencalonan Pilpres, Netanyahu mencoba mencari landasan dukungan bagi Israel. Berikut liputan Virginia Gunawan dari VOA. Di saat serangan Israel ke bagian timur Khan Yunis menewaskan belasan orang dengan ratusan lain dievakuasi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertolak ke Amerika Serikat menghadapi pertarungan lain politik Amerika Serikat yang baru saja ditinggalkan petahana Presiden Joe Biden yang memutuskan untuk mundur dari pencalonan kembalinya. And I will tell my friends on both sides of the aisle that regardless who the American people choose as their next president, Israel remains America's indispensable and strong ally in the Middle East. Itu yang ia sampaikan ke publik. Tapi menurut analis, dalam kontestasi perebutan Gedung Putih antara Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump, Netanyahu lebih mendukung calon dari Partai Republik. The Republicans are more supportive of Israel's security agenda, and that would be true whoever was in power in Israel. But the second thing is they're more forgiving of Israel's right-wing government and its policies towards the Palestinians. Netanyahu dilaporkan meminta pertemuan dengan Donald Trump yang pada masa jabatan yang lalu meluncurkan kebijakan pro-Israel yang signifikan. Semasa menjabat, Donald Trump jadi perantara kesepakatan Abraham atau Abraham Accord yang menormalisasi hubungan diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Ia juga memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem yang disengketakan kedua pihak yang bertikai serta mengakui aneksasi Israel atas dataran tinggi Golan. Analis lain menilai ada kemungkinan Harris tak akan memberikan dukungan penuh ke Israel seperti yang diinginkan Netanyahu. With Kamala, he's probably going to get someone who will remain pretty much mainstream when it comes to supporting the U.S.-Israeli relationship, but I think far tougher, certainly rhetorically and Israeli settlement activity, and much more sympathetic to Palestinian suffering and Palestinian rights. Tujuan utama Netanyahu ke Washington adalah untuk mengantisipasi pemerintahan Amerika selanjutnya, terutama di saat Knesset, parlemen Israel, memasuki masa reses 3 bulan yang diyakini bisa jadi kesempatan strategis baginya. There may be a political timing that will enable Netanyahu to make a move once the Knesset is in recess without having that lead to immediate coalition breakdown, because that could not be done until the Knesset comes back to operation. Di masa reses itu, Netanyahu berpotensi melawan faksi sayap kanan dalam koalisinya dan mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas setelah hampir 9 bulan berperang. Pekan lalu, Menlu AS optimistis kesepakatan tersebut akan tercapai. I believe we're inside the 10-yard line and driving toward the goal line and getting an agreement that would produce a ceasefire, get the hostages home, and put us on a better track to trying to build lasting peace and stability. Meski demikian, kebanyakan analis skeptis perjanjian gencatan senjata akan melampaui fase pertama, yakni jeda perang 6 pekan yang ditukar dengan sejumlah sandera yang ditahan Hamas. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk berpidato di hadapan sesi gabungan Kongres Amerika Serikat memunculkan demonstrasi besar di sekitarnya. Demonstran tak hanya menyoroti pidato Netanyahu, tapi juga undangan yang diberikan Kongres baginya. Berikut liputan Virginia Gunawan dari VOA. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di area gedung Capitol Amerika Serikat. Ini adalah gedung Kongres di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan pidatonya di depan Kongres Amerika Serikat. Anda bisa lihat di belakang saya sejumlah pengamanan yang dilakukan berlapis di daerah Kongres ini untuk memberikan pengamanan di area Kongres, terutama mengantisipasi gelombang demonstrasi yang hadir di Washington DC saat ini. Di belakang saya ini kebanyakan adalah demonstran yang pro-Palestina dan memberikan tuntutan-tuntutan termasuk menghentikan perang yang terjadi di Gaza saat ini dan juga gencatan senjata, juga mengakhiri dukungan Amerika Serikat atau pemerintahan Biden terhadap Israel. Berikut pernyataan dari sejumlah demonstran yang diwawancarai VOA.
this demonstration has a very specific message to Benjamin Netanyahu that he is unwelcome in the United States of America. Just to end it, ceasefire. That's all we ask, and we've been asking that selama 9 bulan. We have thousands of people out here today to protest Netanyahu, to protest the U.S. government. Selain demonstran pro-Palestina, juga ada demonstran pro-Israel yang hadir di Jalan Washington DC. Walaupun jumlahnya sangat jauh kecil dibandingkan demonstran pro-Palestina, mereka menyampaikan dukungan terhadap Israel dan juga menyampaikan sejumlah permintaan terutama untuk membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas. Yes, we want ceasefire. We know that the only way to get the hostages back, to get my son back, is through a deal. My demand is to release the hostages right now, to ask or demand that Hamas surrender. Dalam pidatonya yang disampaikan pada pukul 2 siang waktu Washington atau waktu setempat, Netanyahu kembali meminta dukungan kepada Kongres Amerika Serikat yang menjadi sekutunya yang paling kuat dan paling dekat saat ini. And as we defend ourselves on all fronts, I know that America has our back, and I thank you for it. Dalam kunjungannya kali ini, Netanyahu juga dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joe Biden dan juga Wakil Presiden Kamala Harris pada hari Kamis esok setelah ia berpidato. Sementara dari platform media sosial Truth Social yang dimiliki oleh Donald Trump menyampaikan dia akan bertemu dengan Benjamin Netanyahu pada hari Jumat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Taris Iman, VOA. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.